Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam Sabda Sadik pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sebentar kami akan merenungkan Sabda Sadik di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan melalui firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Sadik terambil dari 2 Tawarik 13 ayat 12 berbunyi, "Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung." Subtema dari ayat ini adalah Mesias akan memimpin atau Allah akan memimpin. Saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa kerajaan Yehuda keturunan Daud adalah setia kepada Allah, sedangkan kerajaan Israel berubah menjadi tidak setia dengan melawan Allah. Kitab Tawarik mencatat bahwa kemenangan Raja Abia, yaitu kerajaan Yehuda, tercapai karena ia dan pengikutnya mengandalkan Allah. Dalam Tawarik 13 ayat 18 berbunyi, "Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka." Raja Abia meraih kemenangan atas Yerobeam. Di dalam 2 Tawarik 13 menggambarkan pertempuran di mana Raja Abia dengan 400.000 prajuritnya menang atas Yerobeam dengan 800.000 prajuritnya. Prajurit Raja Abia hanyalah setengah dari prajurit Yerobeam, tetapi Raja Abia berhasil memenangkan perang melawan Yerobeam. Raja Abia yakin Mesias, yaitu Tuhan, menyertai mereka. Tuhan memimpin mereka dalam berperang. Mereka berseru kepada Tuhan dan imam-imamnya membunyikan seruan perang melawan musuh dengan nafiri. Dan saat mendengar seruan perang mereka, Tuhan mengalahkan Yerobeam. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana orang Yehuda menjadi kuat dan kokoh karena mereka mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sementara saat itu kerajaan Israel diperingatkan untuk tidak melawan Yehuda karena artinya mereka berperang melawan Tuhan. Buat kita anak-anak Tuhan pada saat ini, kisah tentang Raja Abia itu mengajarkan kita bila hidup kita senantiasa harus bersandar kepada Allah. Tuhan pasti memimpin kita agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar, termasuk hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Tuhan memimpin kita agar kita mempunyai hati yang taat dan setia sepanjang hidup kita, sekalipun kondisi hidup kita sedang tidak baik. Tuhan pasti memimpin kita dalam pertumbuhan rohani kita, memimpin kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri atau bergumul sendiri. Seperti Raja Abia memperoleh kemenangan saat berperang, begitupun dengan kita pasti kita akan tampil sebagai pemenang, karena yang memimpin kita dalam semua aspek kehidupan kita adalah Allah yang hidup. Saudaraku, ada satu kisah. Ada seorang prajurit muda mengetuk kaca mobil dari pimpinannya. Si pemimpin dengan kesal membuka kaca dan bertanya ada apa. Si prajurit lalu menjawab, "Kamu harus melakukan hal itu." "Hal apa?" kata si pemimpin itu. "Hal yang biasa kamu lakukan," jawab si prajurit. Lalu si pemimpin ini tersadar bahwa ia biasanya berdoa untuk seluruh prajuritnya, tetapi saat itu dia lupa untuk melakukannya. Ia segera turun dari mobilnya dan mendoakan seluruh prajuritnya. Si prajurit sangat mengerti pentingnya doa dari seorang pemimpin untuk seluruh regunya. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita sesuai dengan rancangannya, kita juga harus setia di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, agar kita tetap dengar-dengaran suara Tuhan dan tetap peka dengan suara Tuhan, dan kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih banyak yang membutuhkan doa-doa kita, mereka yang belum mendengar dan mereka yang belum menerima bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Di dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Amin. Tuhan Yesus memberkati.